Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yovan Dwi Putra Nugraha. Saya berasal dari Politeknik Negeri Semarang. Kali ini saya akan sharing sebuah video untuk memenuhi kewajiban tugas mata kuliah pekerjaan mekanik listrik dan pendinginan gedung, tentang jaringan dan instalasi listrik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jaringan distribusi listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang bertugas menyalurkan energi listrik dari gardu induk hingga ke konsumen akhir, seperti rumah tangga, bangunan komersial, dan industri. Sistem ini merupakan tahapan terakhir dalam penyampaian energi listrik setelah pembangkitan dan transmisi. Berdasarkan konstruksinya, jaringan distribusi listrik terdiri dari 1. Sistem distribusi udara, konduktor dipasang di atas tanah dengan menggunakan tiang dan isolator. Sistem ini lebih murah dan mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan, namun rentan terhadap gangguan cuaca dan estetika. 2. Sistem distribusi bawah tanah, konduktor dipasang di bawah tanah menggunakan kabel dan konduit. Sistem ini lebih aman, memiliki estetika yang lebih baik, dan lebih tahan terhadap gangguan cuaca, namun biaya instalasi dan perbaikannya lebih mahal. Sistem distribusi udara terdiri dari 1. Konstruksi tiang beton, adalah jenis penghantar yang dipakai adalah jenis Insulated Bundle Konduktor. Jenis tiang yang dipakai adalah jenis tiang beton bulat dan atau tiang beton bentuk H dengan kekuatan menahan tarikan, dan panjang 9 meter, atau terpasang di bawah jaringan tegangan menengah. 2. Konstruksi kabel tray, adalah sistem penyangga kabel yang digunakan dalam instalasi listrik, untuk menahan dan merutekan kabel-kabel listrik, kontrol, instrumentasi, dan komunikasi. Penggunaan kabel tray sangat umum dalam instalasi komersial dan industri, karena beberapa keunggulannya. Jenis-jenis kabel tray. 1. Ladder tray, terdiri dari 2 batang sisi yang dihubungkan oleh anak tangga atau rung. Jenis ini memberikan kekuatan dan ventilasi yang baik, cocok untuk kabel dengan diameter besar dan bentangan panjang. 2. Solid bottom tray, memiliki dasar yang solid tanpa ventilasi, memberikan perlindungan maksimal terhadap kabel, namun kurang baik dalam hal ventilasi. Cocok untuk kabel sensitif atau di area yang membutuhkan perlindungan dari debu dan cairan. 3. Through tray, memiliki dasar yang berlubang-lubang untuk memberikan ventilasi yang lebih baik dibandingkan dengan solid bottom tray. 4. Wire mesh kabel tray, terbuat dari anyaman kawat baja yang membentuk keranjang, ringan, mudah dipasang, dan memberikan ventilasi maksimal. Cocok untuk kabel dengan diameter kecil dan menengah. 5. Channel tray, berbentuk saluran dengan penutup. Cocok untuk instalasi kabel dalam jumlah kecil dan memberikan perlindungan yang baik. Sering digunakan untuk instalasi di kantor atau area komersial. Sistem distribusi bawah tanah terdiri dari 1. Penanaman langsung, kabel ditanam pada kedalaman tertentu, sekitar 1 meter. Lapisan pasir di bawah dan di atas kabel sebagai pelindung. 2. Melalui saluran pelindung atau konduit, pipa atau saluran, biasanya PVC atau beton, ditanam di dalam tanah. Kabel ditarik melalui saluran ini. 3. Terowongan kabel, terowongan khusus dibangun untuk menampung kabel dan utilitas lain. 4. U-ditch, saluran berbentuk U yang ditanam di tanah. Kabel diletakkan di atas lapisan pasir di dalam U-ditch. Konduktor listrik adalah material yang mudah menghantarkan arus listrik karena memiliki elektron bebas yang dapat bergerak bebas dengan hambatan jenis kecil. Umumnya berupa logam seperti tembaga, aluminium, perak, dan emas. Konduktor digunakan untuk mengalirkan listrik pada kabel, komponen elektronik, dan alat rumah tangga. Kabel listrik tegangan rendah adalah kabel listrik yang dirancang untuk menghantarkan daya dengan tegangan kerja kurang dari 1000 volt. Jenis-jenis kabel tegangan rendah. 1. Kabel N, Y, A. 2. Kabel NYM. 3. Kabel N, Y, A, F. 4. Kabel NYY. 5. Kabel N, Y, F,
G, B, Y. Kabel listrik tegangan menengah, merupakan kabel tegangan menengah atau medium voltase, adalah kabel yang digunakan untuk menyalurkan listrik dengan tegangan antara 1000 volt hingga 35.000 volt. Jenis-jenis kabel tegangan menengah. 1. Kabel N2XSY. 2. Kabel N2XS, EY. 3. Kabel N2XS, RY. 4. Kabel N2XS, EFGB, Y. Kabel fungsi khusus adalah jenis kabel yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan spesifik di luar aplikasi listrik umum. Kabel-kabel ini memiliki karakteristik dan material yang disesuaikan untuk mengatasi tantangan lingkungan, mekanis, atau elektrik tertentu. Contoh jenis kabel khusus adalah kabel FRC. Demikian sharing informasi terkait jaringan dan instalasi listrik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.